Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6266. Pada saat itu, dia mengajak semua orang untuk meninjau isi presentasi PowerPoint tersebut. Dan mengingatkan semua orang di mana data tersebut dipercantik. Agar tidak ada yang terpeleset. Pada pukul 2.40, ketika Nate sibuk bersama semua orang meninjau materi, Steve Rothschild sudah tiba di Shangri-La. Charlie mengatur agar seseorang mengundangnya ke ruang resepsi VIP. Dan dia meminta Paul untuk menjemputnya dan tiba dalam 10 menit. Setelah ketiganya bertemu, Charlie berkata kepada Paul, "Paul, telepon pamanmu dan beritahu dia bahwa kita sudah sampai. Dan mintalah dia bersiap untuk menjemput kita." "Baik, Tuan Wade." Paul mengangguk hormat, lalu memanggil pamannya, Jimmy. Ketika Jimmy mendengar bahwa Charlie dan Steve ada di sini, dia langsung merasa gembira. Dia menyela Nate yang sedang mempresentasikan PPT dan berkata, "Bos, Rothschild dan kedua anak buahnya ada di sini. Aku akan pergi menemui mereka." Nate berdiri dengan penuh semangat dan berkata dengan cepat, "Pergilah dan undang mereka, pergilah dan undang mereka. Bagaimana kalau aku ikut denganmu?" Jimmy berkata, "Mereka secara khusus meminta saya untuk menjemput mereka. Tapi saya tidak mengatakan saya boleh membawa orang lain. Bos, sebaiknya Anda menunggu di sini. Aku akan segera datang setelah menjemput mereka." Nate memikirkannya sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu cepat pergi, kami akan menunggu di sini." Jimmy bangkit dan meninggalkan tempat itu. Dan tiba di ruang VIP di bawah bimbingan staf. Begitu memasuki ruang VIP, Jimmy langsung memberi hormat kepada Charlie dan berkata, "Tuan Wade, saya telah membawa semua orang dari Alice. Nate memiliki pengaruh atas semua mitra senior. Dan saya juga telah memperoleh pengaruh-pengaruh ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Kita akan masuk nanti. Setelah kamu memperkenalkan Steve kepada atasanmu. Carilah kesempatan untuk membuat masalah bagi atasanmu. Dan sisanya akan diserahkan kepada Steve." Steve tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Akan mudah untuk menghadapi orang seperti itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli bagaimana kau menghadapinya. Saya peduli dengan para pengacara ini." Lalu ia berkata kepada Paulus, "Paul, ketika saatnya tiba, kamu bisa melihat dengan saksama resume setiap pengacara dan memilih 10 orang yang paling berguna bagi kami. Begitu canggih automobil berada di jalur yang benar. Berbagai hambatan dan jebakan paten pasti akan sering ditemui. Anda harus memilih lebih banyak pengacara yang ahli dalam bidang kekayaan intelektual." Paul berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya telah meneliti daftar mitra senior Alice dan memiliki beberapa kandidat yang bagus. Saya akan mempertimbangkan setiap opsi dengan cermat pada saat itu." "Oke." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, aku akan fokus menonton acaranya hari ini. Ayo." Jimmy dengan cepat membuat isyarat undangan dan berkata, "Tuan Wade, Tuan Rothschild, silakan ikuti saya." Mereka berempat berjalan menyusuri koridor dan sampai di pintu ruang konferensi. Jimmy tidak mengetuk pintu, tetapi langsung mendorongnya hingga terbuka. Lalu ia menyingkir dengan hormat. Setelah Steve Rothschild, Charlie, dan Paul memasuki ruang konferensi, dia mengikuti dari belakang dan berjalan ke depan. Ketika Nate melihat Steve, dia berdiri dengan gembira dan maju ke depan. Suaranya sedikit gemetar, sambil berkata, "Tuan Rothschild, saya Nate Ellis, pendiri firma hukum Ellis. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda." Steve mengangguk pelan dan memperkenalkan Paul dan Charlie kepadanya, sambil berkata, "Kedua orang ini adalah Paul dan Charlie. Mereka adalah bawahan saya di Aurose Hill. Anda juga harus menemui mereka." Nate telah bersaing dengan firma hukum Smith selama bertahun-tahun. Jadi, ia secara alami langsung mengenali Paul sekilas. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati, bagaimana mungkin Paul ini bisa menjadi bawahan Tuan Rothschild? Mungkinkah firma hukum Smith mereka telah mengambil inisiatif dan menjalin hubungan kerjasama dengan Tuan Rothschild? Meskipun bingung, Nate tetap berkata dengan sangat sopan, "Paul, Tuan Wade, senang bertemu kalian berdua." Charlie menatapnya dan tersenyum. "Kamu terlalu bahagia terlalu cepat." Bab 6267. Mendengar jawaban Charlie,
Nate sedikit terkejut sejenak. Dia berpikir dalam hati. Apa maksud orang ini? Apa artinya jika aku terlalu bahagia terlalu cepat? Ini sepertinya bukan hal yang baik. Karena mengira Charlie adalah bawahan Steve. Nate khawatir bahwa apa yang dia katakan adalah atas perintah Steve. Lalu ia buru-buru bertanya, saya tidak tahu apa maksud Tuan Wei dengan ini. Charlie tersenyum dan berkata, sejujurnya, Tuan Ellis, apakah Anda yakin benar-benar senang bertemu saya? Meskipun Nate merasa bingung di dalam hatinya. Dia tetap berkata dengan sangat sopan. Tuan Wei, Anda adalah bawahan Tuan Rothschild. Dan saya sangat mengagumi Tuan Rothschild. Tentu saja saya sangat senang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Charlie mengangguk dan tersenyum. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Sebaiknya kau tunggu setengah jam lalu beritahu aku apakah kau senang bertemu denganku. Nate semakin bingung. Dia tidak tahu mengapa Charlie mengincarnya. Jadi, dia hanya bisa menoleh ke arah Steve untuk melihat bagaimana reaksinya. Steve melihat pria itu menatapnya, jadi dia bertanya langsung kepadanya. Ellis, apa maksudmu meminta Jimmy untuk mengundangku ke sini? Nate Ellis berkata dengan cepat. Tuan Rothschild, selama bertahun-tahun, firma hukum Ellis telah menyelesaikan beberapa masalah hukum perusahaan-perusahaan periferal dan keluarga-keluarga terkait untuk keluarga Rothschild. Dan saya pribadi sangat mengagumi keluarga Rothschild. Aku dengar kau dan Jimmy sudah berteman. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi kami. Dan beri kami kesempatan untuk menunjukkan kemampuan profesional kami di hadapan Anda. Steve mengangguk, menatap Jimmy, dan bertanya kepadanya. Jimmy, jika kamu diminta untuk mengevaluasi atasanmu dan firma hukummu secara objektif, evaluasi seperti apa yang akan Anda berikan? Nate menatap Jimmy dengan penuh harap. Berharap dia akan memuji perusahaannya. Lagi pula, dia baru saja menandatangani perjanjian terjamin dengannya senilai lebih dari $10 juta per tahun. Yang bisa dianggap sebagai pendukung finansial utamanya. Saat ini, dia harus berdiri dan mendukung pendukung keuangan tersebut. Namun Nate tak pernah menyangka bahwa ketika Jimmy mendengar pertanyaan ini, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat jijik. Dia menatap Nate dari atas ke bawah dan berkata dengan suara dingin. Tuan Rothschild, bos saya adalah seorang bajingan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh orang bejat bisa menjadi perusahaan yang bagus? Nate tidak pernah menyangka bahwa Jimmy, yang selalu bersikap hormat dan memuji dirinya, tiba-tiba akan berbalik melawannya. Dan itu pun di depan Steve Rothschild, seorang tokoh besar. Hal ini langsung membuatnya marah, dan dia pun berkata dengan lantang. Jimmy, apa maksudmu mengatakan ini? Aku sudah sangat baik padamu dan baru saja mempromosikanmu menjadi direktur perusahaan. Dan kau beneran bilang aku bajingan? Jimmy mencibir, saat kukatakan kau bajingan. Itu agak menghina kata, segumbat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa dibeli dengan uang? Nate langsung mengerti dan berpikir dalam hati. Oh tidak. Jimmy, si brengsek ini, pasti kesal karena aku memasang jebakan untuknya dan meninggalkan bukti kejahatannya. Dia masih menyimpan dendam. Saya pikir saya bisa membungkamnya dengan membawanya ke dewan direksi dan memberinya opsi tambahan. Sepertinya selera makan orang ini tidak mudah dipuaskan. Memikirkan hal itu, dia dengan cepat tersenyum pada Jimmy dan berkata, Hei Jimmy, aku tahu kau masih menyimpan dendam tentang hal-hal sebelumnya. Tapi jujur saja, aku sudah sangat baik padamu. Apa gunanya kau menghancurkan panggungku saat ini? Jimmy mendengus dingin. Aku menghancurkan panggungmu saat ini karena saya harap lebih banyak orang bisa melihat wajah aslimu. Bab 6268. Sambil berkata demikian, ia menoleh ke arah para mitra senior yang kebingungan dan berkata dengan lantang. Semuanya, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan kepada kalian. Nate Ellis, si brengsek itu, memasang jebakan untukku di tempat kerja dan membujukku untuk melakukan kejahatan keuangan biasa. Namun, saya tidak diberitahu apapun untuk waktu yang lama. Sampai baru-baru ini, saya mengetahui bahwa alasan dia membujuk saya untuk melakukan kejahatan adalah untuk secara diam-diam mendapatkan bukti kriminal saya dan menggunakannya sebagai ancaman terhadap saya. Nate sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Dia segera meraih Jimmy dan memohon dengan suara rendah. Jimmy,
Jika menurutmu kompensasi yang kuberikan tidak cukup, kamu bisa bersuara dan aku bisa memperjuangkan lebih banyak manfaat untukmu. Tetapi jika Anda membongkar rahasia saya dan membuat saya kehilangan reputasi, kamu pasti akan menanggung akibatnya. Jimmy berkata dengan nada meremehkan. Apa salahnya jika aku membongkar rahasiamu? Meskipun aku membongkar rahasiamu, kau tetap harus menderita karena aku. Dan aku harus menderita selama 10 tahun. Setelah itu, dia menatap semua orang dan melanjutkan. Semua orang, termasuk kalian para mitra senior, seharusnya telah melakukan kejahatan keuangan. Saya yakin Anda semua menyadari hal ini. Dan saya juga dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa kejahatan keuangan Anda sebelumnya telah meninggalkan bukti oleh Nate, si bajingan itu. Kamu berharga baginya, dan dia akan menggunakan bukti ini sebagai alat tawar-menawar untuk mengancammu. Di masa depan, dan seperti bom waktu yang terkubur di sampingmu. Jika kamu tidak berharga baginya, dia akan menggunakan bukti ini untuk memenjarakanmu dan menghancurkan separuh hidupmu selanjutnya. Nate dengan cepat berkata, jangan percaya apa yang Jimmy katakan. Orang ini tidak tahu berterima kasih. Sebelum saya datang ke sini, saya baru saja menandatangani perjanjian opsi baru dengannya. Dan saya harus membayarnya setidaknya tambahan $10 juta setiap tahunnya. Tapi dia malah berbalik dan menuduhku secara palsu di depan semua orang. Orang seperti ini bahkan bukan manusia. Dia lebih buruk daripada Sgum. Jimmy mencibir, melirik seseorang di tempat itu, dan berkata, Eric, 2 tahun lalu, kamu menangani kasus perceraian seorang pegolf terkenal secara pribadi. Dan membantu istrinya untuk membagi aset senilai $70 juta darinya. Kamu sendiri punya $7 juta. Berdasarkan perjanjian yang Anda tanda tangani dengan perusahaan, Anda telah melanggar klausul non-kompetisi. Jika Anda melakukan bisnis yang berkaitan dengan hukum tanpa izin perusahaan, Anda harus memberikan kompensasi kepada perusahaan 10 kali lipat dari pendapatan tersebut. Dalam kasus ini, selama perusahaan menggugat Anda di pengadilan, Anda akan menghadapi kewajiban yang sangat besar sebesar 70 juta. Apakah Anda tahu ini? Pria bernama Eric itu ketakutan dan wajahnya pucat pasi. Pesanan yang dia terima secara pribadi bukanlah klien dari firma hukum Ellis. Namun, seorang teman mempertemukannya secara langsung. Meskipun dia mengira telah melakukannya dengan sempurna. Dia tidak menyangka bahwa Jimmy benar-benar menyebutkan secara akurat jumlah target keseluruhan kasus dan identitas pihak lain. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah menguasai bukti kunci pelanggaran perjanjian non-kompetisi yang dilakukannya. Namun dia tidak berani mengakuinya di depan atasannya. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, Jimmy, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Jimmy berkata dengan nada menghina, apakah kau pikir hanya aku yang tahu rahasia ini? Biar kukatakan, rahasia ini kuberitahu oleh Nate. Klien yang datang untuk menuntut Anda adalah orang yang diam-diam dia kenalkan kepada Anda. Tujuannya melakukan itu adalah untuk mendapatkan semua bukti bahwa Anda telah melanggar perjanjian. Kamu pikir kamu menghasilkan 7 juta, tapi sebenarnya, dia setidaknya mendapatkan 70 juta lebih banyak darimu. Begitu Anda ingin berganti pekerjaan atau berhenti untuk memulai bisnis di masa depan, dia akan menggunakan bukti ini untuk menghukummu. Pada saat itu, kamu harus memberikan kepadanya uang yang telah kamu peroleh di Ellis selama bertahun-tahun beserta bunganya. Ketika pria itu mendengar hal ini, ia terdiam sejenak. Sementara yang lain terkejut. Mereka bisa melihat dari ekspresi Eric bahwa apa yang dikatakan Jimmy bukanlah tanpa dasar. Yang berarti Eric memang melakukan hal itu. Dan jika apa yang Jimmy katakan tentang Nate juga benar. Kalau begitu, metode Nate terlalu kejam. Nate benar-benar panik saat itu. Dia menatap Jimmy dan bertanya dengan suara rendah. Jimmy, kamu mau apa? Apa gunanya kau melakukan ini padaku? Jimmy mencibir. Jangan khawatir, Nate. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk padamu? Jangan lupa, kita baru saja menandatangani kontrak 10 tahun. Saya mengandalkan dukungan Anda untuk 10 tahun ke depan. Tidak ada yang lebih menginginkanmu hidup dengan baik selain aku. Bab 6269. Nate terkejut mendengar kata-kata Jimmy dan langsung berkeringat dingin. Dia juga langsung memahami kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam masalah tersebut. Dia mengutuk dalam hatinya.
Tidak heran Jimmy dengan mudah menandatangani perjanjian 10 tahun itu. Ternyata dia sedang menjebakku. Dia sangat marah dan menatap Jimmy dengan tatapan membunuh. Sambil menggertakkan giginya dan bertanya, "Jimmy, apa gunanya bagimu? Jika hal itu memengaruhi kinerja dan keuntungan firma hukum, pendapatan Anda sendiri juga akan sangat terpengaruh. Apakah kamu bersedia memotong salah satu lenganmu sebagai ganti salah satu kakiku?" Jimmy tersenyum tipis dan membalasnya. "Kita menandatangani perjanjian gaji pokok, terlepas dari pendapatan firma hukum? Anda harus membayar saya sejumlah tetap sebesar $14 juta setiap tahunnya. Jadi, tidak peduli berapa banyak atau berapa sedikit penghasilanmu di masa depan. Bagian uang yang saya terima tetap sama. Dalam hal ini, tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Nate tiba-tiba teringat saat itu bahwa Jimmy, bajingan itu, tidak menerima pilihan yang diberikan kepadanya. Namun, opsi tersebut digunakan untuk mendiskontokan dividen tunai tahunan sebesar 10 juta. Bodohnya, dia mengira dirinya terlalu berpikiran sempit dan hanya melihat masa kini. Namun sekarang tampaknya pria ini telah melakukan persiapan yang sempurna. Nate menatap Jimmy dengan penuh kebencian dan mengancam. "Jimmy, aku tidak akan menindaklanjuti semua hal yang baru saja kau katakan. Tapi saya peringatkan, jangan terus menentang saya, dan jangan terus membongkar lebih banyak rahasia. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Nate tahu betul bahwa dia telah ditipu oleh Jimmy kemarin, dan mengirimkan kepadanya semua bukti yang dimilikinya tentang orang lain. Dan Jimmy hanya mengatakan salah satunya. Jika dia memilih untuk menceritakan semuanya, kemudian orang-orang ini akan berbalik melawannya dan menganggapnya sebagai musuh terbesar. Oleh karena itu, prioritas utama sekarang adalah mengendalikan ucapan Jimmy. Dan jangan biarkan dia memperluas dampak negatifnya apapun yang terjadi. Saat itu, Steve yang berada di samping menatap Nate dan bertanya dengan dingin. "Kalau tidak salah dengar, tadi kau mengancam temanku?" "Ah, temanmu?" Nate awalnya terkejut, lalu buru-buru berkata, "Tuan Rothschild, Anda tidak tahu kisah tersembunyinya. Jelas sekali dialah yang menjebakku. Saya baru saja menandatangani perjanjian 10 tahun dengannya sebelum saya datang, 10 tahun. Steve berkata dengan santai, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa cerita tersembunyinya? Bukankah Anda sengaja mencari seseorang untuk menciptakan peluang bagi Jimmy dan mitra senior lainnya untuk melakukan kesalahan? Lalu, raih gagang pintu mereka untuk mengancam mereka? Karena kamu sendiri juga bermain kotor. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena bersikap kejam padamu." Setelah itu, dia menatap Jimmy dan berkata dengan lantang, "Jimmy, karena kamu sudah tahu banyak kisah tersembunyi di firma hukummu. Dan sekarang anggota inti dari firma hukum Anda pada dasarnya sudah hadir di sini. Sebaiknya kau ceritakan saja apa yang kau ketahui kepada semua orang. Agar semua orang dapat mengenali wajah asli firma hukum Ellis." Oke. Jimmy sedang menunggu kesempatan untuk menambah penderitaan orang lain. Dan karena Steve mengatakan demikian, dia segera mengambil mikrofon di atas meja konferensi dan hendak berbicara. Nate sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa awalnya dia bermaksud menggunakan rahasia-rahasia ini dan kontrak 10 tahun itu untuk menstabilkan Jimmy. Namun Jimmy berbalik dan ingin memperlihatkan tubuhnya serta mencambuk mayatnya. Jika semua rahasia itu benar-benar terungkap, para mitra senior ini mungkin akan sangat membencinya. Jika mereka ingin meninggalkan firma hukumnya, bagaimana seharusnya dia menanganinya? Ungkap semua rahasia mereka lalu tangkap mereka semua? Dalam hal itu, hal tersebut pasti akan menimbulkan guncangan bagi seluruh industri hukum Amerika. Bab 6270. Pada saat itu, semua orang akan menjauhinya. Kalau begitu, bagaimana firma hukum tersebut akan beroperasi di masa depan? Namun, jika dia membiarkan mereka pergi begitu saja, semua orang merahasiakannya dan secara diam-diam memahaminya. Hal itu juga akan menjadi kerugian besar bagi firma hukum tersebut. Banyak pembuatan gagang pintu dipermudah dengan mengirimkan langsung kotak-kotak yang sudah jadi kepada mereka. Yang sama artinya dengan memberi mereka uang sebagai imbalan atas akun media sosial mereka. Jika pegangan-pegangan ini pada akhirnya tidak digunakan, maka uang tersebut akan terbuang sia-sia. Pada saat itu, baik nyawa maupun uang akan hilang. Dan tulang punggung seluruh firma hukum Ellis akan hilang, dengan kerugian besar. Lalu,
Katanya kepada Jimmy dengan nada memohon. Jimmy, kita adalah rekan kerja. Jika Anda memiliki permintaan apapun, Anda dapat memberitahu saya langsung. Tidak perlu menghancurkan persatuan internal firma hukum. Sebelum Jimmy sempat berbicara, Eric, yang baru saja disebut namanya oleh Jimmy, berteriak dengan lantang. Jimmy, jika ada rahasia yang menyangkut semua orang, ceritakan semuanya. Jika Nate benar-benar memahami karakter kita masing-masing, kita harus bersatu dan berjuang bersama. Jika tidak, begitu dia mengalahkan kita satu persatu, kita semua akan celaka. Eric merasa marah dan takut saat itu. Meskipun perilaku Nate tidak tahu malu, pada akhirnya dia tetap melakukan kesalahan. Rasanya seperti seorang istri yang sengaja mencari wanita lain untuk diam-diam merayu suaminya agar mendapatkan lebih banyak harta dalam perceraian di masa depan. Meskipun perilaku ini memang sangat vulgar. Begitu seorang pria benar-benar tidak bisa menahan godaan dan berselingkuh dengan wanita tersebut. Ini adalah fakta kecurangan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Oleh karena itu, idenya sangat sederhana. Dari percakapan antara Jimmy dan Nate, ia dapat menyimpulkan bahwa Nate pasti telah memasang jebakan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sangat mungkin bahwa mitra senior lainnya juga telah terjebak tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah membiarkan Jimmy menceritakan urusan mereka kepada orang lain. Agar mereka bisa membentuk aliansi dan maju serta mundur bersama. Dengan cara ini, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi Nate. Meskipun yang lain belum berbicara. Mereka tahu betul bahwa karena Nate bisa memasang jebakan untuk Eric, para mitra senior lainnya mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak dapat menahan godaan dan menerima pesanan secara pribadi atau langsung mencegat pesanan perusahaan. Meskipun mereka tidak dapat memastikan perilaku mana yang berisiko tinggi. Mereka bisa menduga bahwa Nate pasti mengendalikan mereka. Jadi prioritas utama sekarang adalah pertama-tama mencari tahu seberapa besar risikonya bagi mereka. Jadi, semua orang angkat bicara. Seseorang berkata, Jimmy, karena semua orang sudah berkumpul di sini, sebaiknya kau ceritakan saja semua yang kau tahu. Ya, Jimmy. Eric benar, kita harus bersatu di saat-saat seperti ini. Jimmy, jangan takut. Dengan kehadiran Bapak Rothschild dan dukungan kami, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Jimmy mengangguk, mengambil mikrofon, dan berkata, karena semua orang begitu bersatu, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Hal pertama yang ingin saya jelaskan kepada Anda adalah bahwa semua mitra senior, termasuk saya, memiliki bukti di tangan Nate dan Dewan Direksi yang dapat mengirim kami ke penjara. Setelah kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang menjadi lebih gugup. Nate menyadari bahwa keadaan telah sampai pada titik ini, dan buru-buru menjelaskan dengan suara pucat. Jangan terpengaruh oleh Jimmy. Saya akui bahwa saya memang mengambil beberapa tindakan pencegahan luar biasa demi stabilitas tim dan bisnis perusahaan. Namun aku tidak akan menggunakan rahasia ini untuk melawanmu kecuali jika benar-benar diperlukan. Jimmy mendengus dingin, jangan berilusi tentang Nate. Meskipun dia belum mengungkap nama pengguna Anda. Begitu ada kebutuhan, dia akan mengkhianatimu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia berkata, baru 2 hari yang lalu, saya mengalami sedikit kesalahpahaman dengan Tuan Rothschild. Setelah Nate mengetahuinya, dia langsung memecat saya dari firma hukum dan berinisiatif memberikan semua kontak saya kepada kepala pelayan Tuan Rothschild. Dan membuka jalan untuk mengirimku ke penjara. Seandainya saya tidak berdamai dengan Tuan Rothschild, saya khawatir saya pasti sudah ditangkap oleh FBI sekarang.